Minggu pagi Safiyah minta Marwah sepupunya untuk menemani dia berbelanja. Suara bel di rumah sederhana itu menggema. "Biar saya saja non. Tidak usah Bik. Ini tamu saya." Safiyah membukakan pintu. "Masya Allah Sa. Ini yang kamu bilang sederhana. Sederhana versi orang kaya tuh beda ya. Ini kan komplek perumahan elit. Ini lebih baik daripada aku tinggal di menara." Berasa jadi Rapunzel. Marwah terkikik lalu duduk di sofa putihnya. "Ini udah didekorasi mewah juga ya. Wah kamu gak perlu capek-capek untuk beli perabotan dong. Mas Gil gak mau aku capek." Marwah duduk di samping Safiyah. "Wah, hubungan kalian makin meningkat dong sekarang. Kan apa aku bilang. Memikat suami itu gampang. Cuma 3 hal. Dandan yang cantik, masak yang enak, dan goyang yang mantap." Astagfirullah. Yang terakhir ngeri banget. Itu justru yang harus kamu pelajari. Memangnya kalian gak pernah lagi? Wah, bisa gak jangan bahas yang begituan? Nggak bisa. Sekarang kamu harus beraksi Sa. Kamu bilang cuma butuh waktu 1 tahun kan? Safiyah mengangguk sambil menjepol rambut panjang sepinggangnya. "Tapi, aku kepikiran sama omongan Mas Gil." "Soal apa?" Marwah menyipit memandang Safiyah yang mengenakan daster pink. "Apa aku salah ya mengharap pernikahan ini awet selamanya? Tapi Mas Gil bilang aku orang ketiga di antara dia sama Kaluna. Jadi aku harus sadar diri untuk tidak berharap untuk dicintai." Marwah memeluk Safiyah. "Walaupun Mas Gil mencintai Kaluna, tapi kamu istri sah yang berhak atas Mas Gil. Kan Mas Gil sendiri yang datang minta kamu jadi istrinya. Itu kan karena dia tahu aku hamil anaknya." Marwah menghela napas karena permasalahan Safiyah sangat kompleks. "Kalau begitu kamu fokus saja untuk saat ini. Jadi istri yang baik untuk Mas Gil. Walaupun dia tidak mencintai kamu. Setelah 1 tahun kamu harus siap menerima konsekuensi yang ada." Safiyah mengangguk. "Kamu benar, wah. Ini yang terbaik." Marwah melabuhkan hijab coklat panjangnya. Dia menyeka air mata Safiyah. "Saatnya kamu benar-benar menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Ayo. Kemana? Kamu harus tampil cantik. Beli banyak-banyak barang untuk keperluan untuk membuat suamimu betah. Ayo cepat ganti baju." Marwah mendorong Safiyah untuk ke kamarnya. Safiyah mengganti pakaiannya dengan gamis hitam dan cadar warna hitam juga. Dia membawa sling bag warna krim. "Ayo." Marwah menggandeng tangan Safiyah. "Mas Gil bilang aku harus ditemani supir terus. Ini Mbak Sarah. Iya sih gak perlu panas-panasan." Marwah masuk ke dalam Alphard hitam itu. Mereka akan pergi ke mall. Setibanya mereka di lantai 2 depan gerai pakaian dalam, Safiyah sempat mundur. Ini demi rumah tangga yang sakinah. Mawadah warahmah loh Sa." Marwah membawa Safiyah ke dalam toko itu. "Aku beli online saja deh. Malu tahu." "Ya ampun. Gak ada dalam Al-Quran perempuan bercadar dilarang beli pakaian dalam di mall. Kamu kan bilang Mas Gil sudah hijrah. Keduanya kebagian lengire warna-warni. Terus apa hubungannya sama Mas Gil hijrah?" "Ya pastinya dia tahu dong sunnah malam Jumat." Marwah mengedipkan sebelah mata. "Astagfirullah. Kok astagfirullah? Nah, saat itulah kamu tunjukkan kemampuan kamu Sa. Nih kamu harus stok banyak-banyak baju dinas malam Jumat. Siapa tahu Mas Gil tipe yang ganas suka merobek lingerikan." Safiyah menutup telinganya karena sepupunya terlalu lantang di sana. "Kenapa tutup telinga sih?" "Karena suami kamu tajir melintir. Borong lingeri ini semua." "Ih jangan dong nanti Mas Gil bilang aku genit." "Ya bagus dong.
Kamu kan istrinya harus genit ke suami biar suami gak berpaling ke pelakor. Oh iya, kita beli buku apa tuh Vicky Jima juga ya? Wah, kamu makin bikin merinding tahu nggak? Safiah menggelengkan kepala. Oh iya, nanti aku pinjamkan kitab Fathul Isaria. Biar makin mantap. Kamu menyimpan juga. Marwah nyengir. Saat Safiah membalik badan dia mendapati Kaluna ada di seberang di toko pakaian dalam itu. Wah, sembunyi di belakang sini dulu. Safiah menarik Marwah untuk berdiri di belakang gantungan lengire jaring-jaring. Kenapa sih? Itu kan tunangannya Mas Gil. Kok kamu kenal? Padahal dia pakai masker hitam begitu. Marwah memperhatikan wanita yang mengenakan mini dress warna merah. Tapi siapa cowok yang sama dia? Suara Kaluna aku kenal banget. Nah, itu dia. Itu bukan Mas Gil deh. Kok mereka ke toko pakaian dalam ya? Marwah dan Safiah saling pandang. Mereka saling bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Kaluna bersama pria dengan perut buncit dan beruban itu. Manik Hazel Safiah yang mempesona tak sengaja bertemu dengan manik hitam Kaluna. Dek. Seakan ada yang menusuk jantung Safiah detik itu juga. Padahal dia tak punya salah apapun pada Kaluna. Papa. Kaluna yang refleks menoleh ke belakang yakin sekali dengan wanita bercadar itu. Pa, kita cari di tempat lain yuk. Kaluna membawa pria beruban dan perut buncit itu pergi dari sana. Tentu saja Kaluna tahu jika wanita bercadar itu adalah Safiah, sekretaris Gil. Dia selalu iri dengan keindahan mata bulat yang menenangkan milik Safiah. Awalnya Kaluna mengira Safiah menggunakan soft lens warna hazel, tapi dia sadar hanya wanita bercadar itu pemilik mata bak bidadari surga. Yah, mereka pergi deh. Marwah sempat memotret Kaluna dan pria beruban tadi. Astagfirullah, wah. Ngapain? Siapa tahu ini sebagai bukti kuat kalau Kaluna itu. Jangan suuzon. Tadi kamu gak dengar dia bilang itu papanya. Safiah menggelengkan kepala dan membawa barang belanjaan mereka. Marwah menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas ungu. Kamu orangnya terlalu positif deh. Ini nih sifat yang bikin kamu celaka. Kamu jadi mudah dimanfaatkan. Untung saja waktu dijebak sama CEO, bukan sama preman pasar. Astagfirullah, wah. Jangan ngomong begitu dong. Namanya juga aku manusia biasa, bisa salah. Safiah mengeluarkan black card yang diberikan suami Cheonnya. Safiah juga membelikan Marwah baju dinas malam Jumat untuknya. Keduanya keluar dari gerai itu dengan membawa banyak paper bag. Mau kemana lagi? Marwah menaikkan satu alisnya. Aku mau beli baju buat Umi sama Abi. Walaupun mereka udah gak mau anggap aku sebagai putrinya, tapi darah lebih kental dari air. Aku akan tetap berbakti. Marwah agak pilu dengan jalan hidup Safiah. Ujiannya tidak kalah rumit dari kisah para nabi. Kedua wanita itu memilih baju di toko yang berbeda. Safiah juga membelikan jam tangan yang mewah untuk ayahnya. Saat mereka sedang memilih jam tangan di etalase kaca, Marwah masih kepikiran soal Kaluna. Aku masih penasaran deh. Masa sih tadi papanya Kaluna? Tadi dia bilang begitu. Kaluna itu dokter kan? Aku biasanya juga sering nonton di TikTok lagi bahas soal skincare, tapi agak aneh sih kok papanya ngantar Kaluna ke toko pakaian dalam. Safiah menoleh pada Marwah. Kan? Agak tabu deh. Aku saja sebagai anak gak pernah ngajak ayahku beli hal yang begituan. Apalagi sama suami aja aku malu loh. Bulu mata lentik Safiah bergerak indah. Oh jadi kamu meragukan kalau bapak tadi papanya Kaluna. Aku jadi penasaran deh sama Kaluna ini. Bentar.
Setelah ini kita harus selidiki dia lewat kontennya. Dia kan juga influencer tuh, biasanya kontennya adalah sama orang tuanya. Marwah dengan jiwa detektif stadium 4, mengambil ponsel untuk menyelidiki lewat konten Kaluna. Safia pun sangat penasaran dengan sosok Kaluna. Dia hanya tahu tunangan Gil itu wanita yang selalu dibanggakan sebagai dokter terhebat dan terkenal. Bahkan ketika sampai di mobil, Marwah sibuk menonton konten video Kaluna di media sosial. Dia hebat sih, Sa. Marwah mengakui kalau Kaluna jago public speaking. Aku juga sering beli produk skincare yang dia beli. Coba deh lihat. Safia mengenakan safety belt saat mobil itu sudah berjalan. Doa mencondongkan kepala ke samping menonton konten video Kaluna. Halo, sahabat sehat. Ketemu sama aku Dokter Kaluna. Konten terakhir Kaluna, dia tampak tampil cantik dengan riasan ala Douyin dengan dress Sabrina warna pink. Hari ini kita akan bahas soal suplemen yang bisa bikin kalian glowing. Kaluna mengambil 2 tablet suplemen itu. Kalian mau tahu rahasia kecantikan aku? Nah, ini dia suplemen astaxanthin yang 4 mg saja sudah bikin awet muda. Aku akan tampilin riset jurnalnya ya. Kaluna kembali mengambil tablet berikutnya. Nah, ini glutation untuk kalian yang ingin kulit cerah. Studi jurnalnya juga ada. Klik keranjang kuning untuk produknya ya. Bye-bye. Nanti aku coba beli deh. Ini kayaknya menarik deh. Marwah tersenyum tipis. Loh, tadi katanya mau menyelidiki, ini malah tergiur sama promo. Marwah menyeringai memperlihatkan giginya. Aku lupa. Bentar kita scroll dulu ya. Ini kok dia gak ada ya bikin konten sama orang tuanya. Dia cuma bahas murni soal kecantikan. Safia juga jadi penasaran dengan sosok Kaluna. Sa, kamu harus selidiki dia. Ini demi masa depan pernikahanmu. Gak apa-apa kita sedikit punya perasaan curiga. Firasat kadang gak pernah salah. Safia menggigit bibir bawahnya. Firasatnya juga mengatakan Kaluna adalah sosok misterius. Maghribnya, Safia hendak keluar kamar. Namun, dia masih ragu apakah Gil akan murka jika dirinya membuka cadar. Kan, Mas Gil udah izinin. Safia memperhatikan baju dinas malam Jumat itu. 2 bahunya bergidik. Pakai yang normal sajalah. Safia mengenakan dress bunga dan menggerai rambut panjang yang hampir menyentuh pinggang. Mau keluar kamar saja serasa di medan perang. Istighfar, Sa. Safia dengan perasaan berdebar keluar dari kamar. Dia berpapasan dengan Gil yang sudah mengenakan baju koko warna putih. Mas mau kemana? Gil hampir membeku mendengar suara lembut Safia. Ditambah lagi penampilan Safia yang menggoyahkan iman. Salahnya sendiri yang membiarkan Safia membuka bungkus bidadarinya. Salat ke masjid. Gil menoleh ke arah lain agar tak kepincut cantiknya Safia, tapi hatinya sudah cenat-cenut. Mas salat berjamaah. Kamu pikir aku Firaun yang gak mau salat? Gil turun tangga dengan wajah galaknya. Astagfirullah, Mas. Kok jadi bawa-bawa? Firaun. Aku gak bilang loh, tapi memang sifat Mas kayak Firaun. Apa? Safia tersenyum. Ih Mas. Bercanda. Mas itu tampan kayak Nabi Yusuf kalau pakai baju koko. Safia merapikan baju koko Gil. Aku tidak akan tergoda seperti Nabi Yusuf yang terjebak dalam rayuan Zulaiha. Minggir. Gil mendorong Safia. Masya Allah. Mas tahu juga kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha. Gil memang diam-diam membaca sirah nabawiyah yang sering dibaca Safia. Dia begitu penasaran dengan Islam yang membuat kedua orang tuanya merasa damai. Udahlah gak usah banyak omong kamu.
Nanti aku telat belajar ngaji. Dua bola mata Belos Safiyah melotot. Gil keceplosan. Sungguh di depan Safiyah harga dirinya sering merosot karena tersulut emosi. Selamat belajar ngaji. Mas belum ada manggil aku sayang deh. Suara Iqomah sudah menggema. Tuh, dengar. Gara-gara kamu aku jadi telat. Mas, mana panggilan sayangnya? Safiyah begitu manja menggoyangkan tangan Gil. Aku ngidam dipanggil sayang. Kan kamu sendiri sudah janji manggil aku itu. Safiyah berusaha untuk mengenyahkan rasa malu untuk mencari hati sang suami. Jangan bohong kamu. Safiyah, aku mau salat. Tuh kan masih manggil sayang. Ya Tuhan. Gil menepis tangan Safiyah. Sayang, puas. Senyum indah Safiyah hampir membuat Gil pingsan. Tok, tok, tok. Ada tamu. Gil, sayang ini aku. Buka pintunya. Pekikkannya. Safiyah dan Gil saling pandang dan melotot. Gil membekap mulut Safiyah. Menyeretnya ke kamar. Jangan keluar. Gil mengunci Safiyah di kamarnya. Dia bergegas untuk menemui sang tunangan. Benar saja saat membuka daun pintu kayu itu Kaluna masih dengan jas dokternya ada di sana. Sayang. Dia merentangkan tangan. Say. Kaluna kita belum sah. Jangan pegang-pegang dulu. Apa aku najis ya? Mata cekung Kaluna kian mendung dan menurunkan badai hujannya. Kal, bukan begitu. Gil menghela napas karena dia sudah telat datang ke masjid. Belum lagi harus belajar mengaji. Kenapa kamu bisa tahu aku tinggal di sini? Gil celingak-celinguk. Hanya udara maghrib yang menghembuskan aroma rumput hijau. Kamu ngusir aku. Kaluna mengepalkan tangannya. Bukan begitu sayang. Bagaimana kalau kita ke masjid saja dulu? Ini aku sudah sangat telat. Gil sebenarnya ingin jalan kaki, tapi dia terpaksa mengambil kunci mobil untuk pergi ke sana. Kaluna melepas jas dokternya. Menyisakan kemeja putih yang masih beraroma floral. Dia duduk di samping kursi kemudi mobil. Kal, kamu belum jawab kenapa kamu bisa tahu aku tinggal di sini. Gio. Aku kemarin datang ke penthouse kamu, tapi kamu nggak ada. Gil memang ada cerita kalau dia sudah pindah ke klaster perumahan Daisy Residence. Apalagi yang Gio bilang. Gil hanya takut bengkaknya mata Kaluna karena tahu dia sudah menikah dengan Safiyah. Kaluna tahu kemana arah Gil bertanya. Dia tertunduk. Sebenarnya, Gio nuduh kamu sudah menikah. Terus dia nunjukin foto kalau kamu tidur sama cewek cantik banget. Kaluna kian terisak. Gil memberhentikan mobilnya di parkiran masjid. Memberikan tisu. Dia menjadi bersalah luar biasa. Kal, maaf. Aku sedang memperbaiki hidupku. Dulu aku akui itu kehilafan yang membuat aku hampir kehilangan kamu. Itu juga karena aku merasa ada yang menjebakku. Kaluna masih terus menangis. Aku akui memang tidur dengan perempuan itu, tapi demi Allah. Aku mencintai kamu, selama ini aku tidak pernah menyentuh kamu karena aku tidak mau merusakmu. Gil benar sekali, pikir Kaluna. Dia merasa Gil adalah pria terbaik dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dilepas begitu saja. Kaluna hampir memeluk Gil, tapi dia sadar pria itu sedang mendekatkan diri dengan agama. Kamu tenang saja sayang. Aku percaya sama kamu. Mana pernah aku percaya sama Gio. Meskipun dia menjelekkan kamu selama ini. Aku tahu kamu setia. Kaluna menyeka air matanya. 1 tahun lagi toh kita akan menikah juga kan. Gil tak bisa menjanjikan apapun. Namun, rasa bersalahnya karena telah mengkhianati Kaluna lebih besar dari kejujuran hatinya. Aku salat dulu.
Kamu juga harus salat. Jangan dengarkan siapapun. Gil merasa ada yang tak beres dengan Gio. Tapi sebenarnya kamu datang ke rumahku cuma karena ingin mengecek. Aku ingin cerita banyak hal. Ya sudah, kamu juga salat dulu. Kita makan malam di restoran dekat sini. Kaluna hanya mengangguk. Kalau saja Kaluna tidak percaya padanya, mungkin semua benih yang dikandung Safia juga ketahuan. Untung saja Gil tidak pernah bercerita soal pernikahannya dengan Safia. Ditambah sang istri menggunakan cadar. Usai Gil salat berjamaah, dia memeriksa ponsel dan mendapati Kaluna mengirim pesan. Kaluna, sayang, aku pulang dulu. Minggu depan aku baru bertemu denganmu. Nanti saja ceritanya kalau sudah ketemu. Aku ada riset dan pertemuan dengan profesor di luar kota. Gil menghela napasnya. Selalu saja begitu. Seorang pria beruban menghampiri Gil di pojok ruang masjid barisan para pria. Ini cuma masalah biasa Pak Ustadz. Gil mulai bersalaman dengan jamaah lainnya. Gil jadi paham kenapa Safia memintanya pindah rumah di dekat masjid. Ia ingin Gil selalu ingat setiap waktu salat dan lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian yang tenang. Saya hari ini izin dulu ngajinya Pak. Lagi ada pekerjaan penting. Pak Ustadz itu menepuk-nepuk bahu Gil. Jangan lupa sunnah malam Jumatnya dijalankan.